Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kusnia Zulfanur Khalifah dengan NIM 233141084. Di sini kita akan belajar tentang teori kepribadian psikoanalisis. Sebelumnya, teori kepribadian itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman, yaitu psikoanalisis, behavioristik, dan humanistis. Di sini kita hanya akan belajar tentang teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Struktur kepribadian teori psikoanalisis itu terbagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah keadaan alam bawah sadar kita, atau bisa disebut naluri biologis. Ego itu adalah keadaan sadar kita, dan superego itu nilai-nilai moral. Sebagai contoh di sini ya teman-teman, itu ada keadaan lapar. Ketika ID-nya berkata lapar, kemudian ego menjelaskan bahwa ini sedang berada di tempat rapat, dan superego memberitahu bahwa makan di tempat yang makan ketika sedang rapat itu tidak baik. Nah, terapi psikoanalisis itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan psikososial, yaitu teknik yang dilaksanakan dengan membina hubungan baik dengan pasiennya, dan dari hubungan baik tersebut maka pasien akan menceritakan pengalaman masa lalunya. Nah, yang kedua itu adalah katarsis atau hipnosa. Metode ini untuk menjadikan pasien setengah sadar sehingga mudah untuk dilihat isi dari alam ketidaksadarannya. Yang ketiga yaitu metode asosiasi bebas, yaitu metode pemanggilan lagi masa lalu dan pelepasan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis dari masa lampau. Contoh kasusnya adalah ketika seorang anak mengalami kecelakaan bersama keluarganya, dan keluarganya meninggal, dan anak tersebut mengalami trauma terhadap peristiwa itu. Maka dari peristiwa itu kita menggunakan metode perkembangan psikososial atau pendekatan. Dengan begitu anak tersebut akan menceritakan kejadiannya di masa lalu. Nah, dengan psikodinamika, ID mendorong kita untuk cemas, kemudian ego berusaha untuk meredakan kecemasan dengan dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut. Maka tingkah laku ini dapat dilakukan sebagai terapis terhadap pengalaman.